Peraturan yang berkaitan standar yang direvisi adalah standar kompetensi lulusan dan standar isi. Direkomendasikan merevisi dua standar lagi. Jadi proses dan penilaian itu tetap. Ada beberapa pasal yang disesuaikan. Jadi tidak seluruh pasal. Sehingga peraturan 12 itu masih tetap berlaku. Jadi perubahan atas Permen 12 sehingga yang perubahan itu yang hanya pasal-pasal terkait saja. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, di dalam peraturan 12 itu kan mengatur struktur kurikulum itu mencakup intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Oleh karena itu, yang ada penyesuaian itu adalah berkaitan dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau pembelajaran mendalam kami sudah masukkan ini sebagai pendekatan di landasan filosofisnya, juga kami muat gitu ya terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan juga tentu implikasinya ke revisi profil pelajar Pancasila juga sudah disesuaikan dengan profil lulusan karena implikasi dari penyesuaian kebijakan pembelajaran mendalam ini. Untuk kokurikuler, kokurikuler ini yang ada penyesuaian. Jadi kalau di dalam peraturan saat ini, kokurikuler itu kan ditetapkan kompetensinya dalam bentuk dimensi profil pelajar Pancasila, eh, muatannya dalam bentuk tema yang ditetapkan oleh pusat, beban belajarnya per tahun, bentuknya dalam bentuk minimal P5. Nah, ini ada pembaharuan. Kompetensinya, karena kemarin sebelumnya dimensi profil pelajar Pancasila ini menjadi alur perkembangan kompetensi profil lulusan. Jadi dari 6 dimensi nanti penguatan kompetensinya untuk memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Jadi kompetensinya kemungkinan ada penyesuaian menjadi 8 dimensi kompetensinya. Lalu eh, muatannya sama, muatannya itu harus ada bentuknya itu tema. Cuma kalau kemarin temanya ditetapkan oleh pusat, sekarang temanya diserahkan ke satuan pendidikan. Lalu beban belajarnya per tahun. Dengan kata lain, bolehkah masih blok? Silahkan, masih boleh. Nah, bentuknya ini yang kita perbaharui. Kalau sebelumnya kokurikuler bentuknya minimal dalam bentuk P5. Nah, sekarang ada penyesuaian minimal dalam tidak pakai minimal. Kokurikuler bentuknya kemungkinan besar nanti adalah kolaborasi lintas mata pelajaran atau gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi bentuk kokurikulernya cukup beragam ya. Bisa kolaborasi lintas mata pelajaran, bisa gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Misalkan gerakan berkaitan dengan sehat senam gitu ya, dalam dimensi kesehatan. Untuk memperkuat dimensi kesehatan, dilakukan senam misalkan setiap hari apa gitu oleh sekolah, itu bagian dari kokurikuler. Jadi tidak berupa project. Alokasi untuk kokurikulernya masih ada tersendiri masih ya, tapi bentuknya tadi mengalami penyesuaian. Jadi bayangkannya sebelumnya alokasi intra, alokasi P5, sekarang menjadi alokasi intra, alokasi kokurikuler. Jadi menggunakan terminologi yang lebih umum. Alokasinya alokasi intra, alokasi kokurikuler. Kokurikuler itu penyesuaiannya ya. Jadi alokasinya tersendiri tetap, eh, terus ke temanya nanti jadi satuan pendidikan. Jadi aktivitasnya lebih beragam nanti, kolaborasi lintas mata pelajaran. Jadi tidak lagi melulu ke proyek atau produk. Tapi misalkan, oh untuk memperkuat dimensi iman takwa, sekolah membuat program, misalkan dalam 7 kebiasaan Indonesia untuk agama, misalkan apakah keagamaan, misalkan sholat duha atau mengaji bersama 1 jam, itu bisa jadi dalam rangka memperkuat dimensi kesehatan, iman takwa misalkan. Jadi bisa aktivitasnya yang cukup beragam. Atau misalkan, oh ini memperkuat kolaborasi mapel belum kuat, kita buat program yuk kolaborasi bersama, misalkan program STEM gitu, lintas mata pelajaran dengan program STEM gitu untuk memperkuat, memperdalam mata pelajaran, itu juga bisa jadi kokurikuler. Yang penyesuaian sebelumnya P5, bentuknya P5, sekarang kokurikuler itu melalui pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, lalu pembiasaan yang terprogram berdasarkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, ini yang penyesuaiannya di sini. Gerakan 7 kebiasaan Indonesia hebat. Nah, mungkin kokurikuler alokasi waktunya ya tidak terlalu jauh beda. Hanya P5 tergantikan dengan kegiatan kolaborasi lintas mata pelajaran dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Seperti itu ya Pak Yogi ya.
Terkait dengan kokulikuler ini untuk memperkuat intra dan untuk memperkuat karakter. Jadi kokulikuler ini untuk kompetensinya itu untuk pencapaian profil eh, Lulusan. profil lulusan. Jadi dia untuk memperkuat karakter dan memperkuat mata pelajaran. Jadi kegiatan-kegiatannya bisa untuk memperkuat mata pelajaran, bisa memperkuat Sipil. karakter. Jadi karakter dan mata pelajaran. Jadi kompetensi sebenarnya memperkuat kompetensi, tapi kompetensi di sini kompetensi dari mata pelajaran juga karakter ini kan sama-sama ada bagian dari kompetensi. Itu yang diperkuatnya. Lalu yang kedua terkait dengan bentuknya tadi, ini pada saat penguatan mata pelajaran itu tidak mesti berupa proyek gitu, penguatan mapel. Jadi identifikasi untuk penguat kan kokuliker itu untuk memperdalam, memperkuat gitu, memperkuat, memperdalam. Ya dilihat saja nanti di program sekolahnya mana yang mapel-mapel pada saat untuk penguatan mata pelajaran. Pada saat sebenarnya kan rekomendasinya, kenapa kami perlu lintas disiplin? Pembelajaran mendalam itu intisarinya itu sebenarnya di interdisipliner. Di interdisipliner keterkaitan antar mata pelajaran. Makanya kami tetap tadinya mau sendiri-sendiri, tapi kalau sendiri-sendiri, kolaborasi keterkaitan antar mata pelajaran itu menjadi lepas. Makanya dalam kokulikuler dirancangnya tetap interdisipliner. Perlu ada kolaborasi, oh terkait antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Jadi memastikan bahwa karena pembelajaran mendalam itu juga salah satunya keunggulannya itu adalah dia antar